Selamat pagi Bapak Ibu, selamat kita berbakti dalam kasih Tuhan. Mari kita mulai ibadah pagi ini, kita angkat satu pujian, kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya tak takut kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya tak takut siapalah selalu sanggup nolong saya. Kita dapat hidup tanpa kasih Yesus Maranatha. Menghibur aku, menggerakkanku. Kita dapat hidup tanpa kasih Yesus Maranatha. Layani Tuhan dan
Tuhan, saudara, pujian ini mengatakan kasih Allah melingkupi saya. Kuasa Allah yang sanggup menolong setiap kita yang ada di sini, pribadi lepas pribadi. Saudara, kalau pagi ini kita ada di sini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena untuk datang di sini, untuk sampai di sini, itu perlu perjuangan. Ada yang menempuh perjalanan dari Surabaya ke sini, ada yang dari Bangkalan ke sini. Itu perlu satu tekad ya saudara, perlu satu iman yang kuat untuk bisa datang ke sini. Kalau kita lemah-lemah, malas nanti aja, besok-besok aja. Tapi Tuhan itu sanggup menolong setiap kita, sanggup memampukan kita. Karena itu jangan pernah tinggalkan Tuhan apapun yang kita hadapi. Karena Tuhan itulah jaminan kemenangan buat kita. Kita akan bangkit berdiri, kita angkat satu pujian berikutnya. Ku menang, ku menang. Memuji Tuhan, kita siapkan sekarang hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Bapa Surgawi.
kali kami bersyukur kepadamu karena besar kasih kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai setiap langkah-langkah kami. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di sini saat ini untuk menerima puji-pujian yang sudah kami naikkan. Bahkan sebentar Tuhan Engkau berfirman lewat hamba-Mu. Tuhan, kami buka hati pikiran kami untuk firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan apa kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, agar kehidupan kami boleh lebih berkenan kepadamu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Roh Allah sendiri yang ambil pucuk pimpinan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini selanjutnya ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita berbakti dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Satu hari yang indah kita boleh berada di tempat ini, maupun yang ada di mana saudara-saudara kita berada. Kita patut bersyukur kalau Tuhan masih percayakan kepada kita untuk menikmati hari-hari yang indah. Semua yang terjadi seperti lagu tadi, semua yang terjadi di mana? Di dalam hidupku. Kenapa? Karena aku menyadari bahwa Tuhan selalu beserta. Itu satu bukti. Oleh sebab itu, saya kaget dengan lagu-lagu yang dibawakan ya. Saya pikir janjian tadi. Tapi bukan satu kebetulan. Semua yang terjadi dalam hidup ini ada di dalam rencana Tuhan. Ya, kita sama-sama belajar pagi hari ini dengan satu ayat di dalam Injil Matius pasal 28. Ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Injil Matius pasal 28. Kita akan sama-sama baca di ayat yang kelima. Injil Matius pasal 28 ayat yang kelima. Ya. Kalau sudah dapat, kita akan sama-sama baca ya. 2, 3. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Haleluya. Malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut. Peristiwa ini bukan berarti hari ini, hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan. Tidak. Kita merayakan hari. Bukan. Tapi ada satu hal yang kita sama-sama belajar. Ketika wanita ini datang ke kubur Yesus, ada hal-hal yang terjadi. Dan satu pernyataan dari malaikat di situ dikatakan, janganlah kamu takut. Apa yang terjadi sekarang? Semua orang pada ketakutan. Ini cuma sekarang, belum yang akan terjadi di depan. Lebih menakutkan. Kenapa? Alkitab mengatakan akan terjadi masa yang satu waktu, masa yang sulit dan sukar. Tidak bisa terbayangkan bagaimana kalau hal itu terjadi kalau hidup saya dan hidup saudara belum mempersiapkan hidup ini dari sekarang. Saya mau tanya, siapa yang tahu hari mati? Oh, besok saya mau mati. Ada yang tahu? Berapa hari yang lalu
Kak, saya telepon, bantu doa buat kakak iparmu. Iya, bantu doa. Dalam hati saya, oh Tuhan, nggak lama ini. Tidak tahu. Siapa yang menyangka? Oh, teman kita yang kemarin baru berhadapan. Baru ketemu, itu teman. Semua sekarang ini pada dikagetkan, dikejutkan dengan kematian. Dengan kematian. Tapi ayat yang kita dengar pagi hari ini dia katakan, jangan kamu takut. Kenapa? Banyak orang ketakutan sebetulnya. Kalau saya bisa nalar, orang takut kenapa? Karena kalau meninggal, kalau kena penyakit itu, seperti apa? Tidak berharga. Betul? Tidak berharga. Kalau orang sakit, oh kenapa? Oh sakit jantung. Oh sakit ini. Tapi begitu kena itu, seperti orang kena kutuk. Seperti orang kena aib. Betul? Itulah yang terjadi. Sehingga manusia itu takut. Takut dan takut. Lebih baik aku, Bapak Ibu yang jawab sendiri ya. Lebih baik aku daripada aku. Rasa takut itu datang. Siapa yang tidak takut? Semua orang itu punya rasa takut. Tapi ketika hidup saya dan hidup saudara itu dekat dengan Tuhan, nanti kita belajar di ayat ini. Malaikat itu katakan kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Karena apa? Baru dibaca. Oh haleluya. Kenapa? Nah, karena kamu mencari Yesus. Saya mau tanya, saudara datang ke tempat ini untuk apa? Cari Yesus. Itu yang terutama. Dalam hidup saya dan hidup saudara, kita harus mencari Yesus. Jangan cari yang lain. Kalau kedatangan kita ke dalam rumah Tuhan, ke bait Allah, kita datang cuma ingin bertemu dengan seseorang, ingin berjumpa dengan teman kita, relasi kita dengan wah ini calon mantuku, ini calon, itu semua akan mengecewakan. Tapi ketika kita datang ke dalam rumah Tuhan, datang dan ingin bertemu dengan Yesus, Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Saya teringat waktu anak saya yang nomor 2 itu sekitar umur 8-9 tahun, anak saya sakit. Jam ibadah hari Minggu, saya bawa dengan kondisi sakit panas. Saya bawa, kita beribadah. Selesai ibadah, teman-teman datang. Waktu dia pegang, Pak, anakmu panas. Saya bilang, ya saya tahu. Tidak dibawa ke dokter. Saya katakan, anak saya tidak akan mati. Saya bawa ke gereja meskipun dia kondisi sakit. Saya tahu. Tapi tidak akan mati. Kalau toh seandainya harus mati anak saya pada waktu saya bawa ke gereja dengan kondisi sakit, saya percaya anak saya ada di dalam tangan Tuhan. Ini yang harus kita pegang. Ada satu iman, ada satu keyakinan kepada siapa kita datang. Kepada siapa? Kita tidak datang kepada siapa. Kita tidak datang kepada si B. Kita tidak datang kepada si C, tetapi kita datang kepada Yesus yang menjamin hidup saya dan hidup saudara. Saya mau tanya, Bapak, Ibu, saudara semua punya orang tua ya? Saya punya orang tua. Berapa lama mereka bisa menjamin hidup saya dan hidup saudara?
Enggak usah lama-lama lah. Ketika kita keluar dari rumah, bisa orang tua menjamin? Tidak. Oh, bisa dikontrol. Oh, dengan adanya apa? GPS. Dipantau anaknya di mana. Betul? Atau ditelepon, kamu di mana? Kamu di mana? Saya pernah 24 jam saya menunggu anak saya. Kenapa? Pagi dia berangkat kerja, saya antar. Saya tunggu jam 5 sore, belum pulang. Jam 9 malam belum pulang. Jam 12 malam belum pulang. Jam 3 pagi belum pulang. Jam 6 pagi belum pulang. Berapa lama itu? 24 jam lebih ada di kantor. Jadi masuk hari ini, nanti besok baru pulang. Sebagai orang tua saya bingung, kemana ini anak saya? Dan saya tunggu. Saya punya keterbatasan. Tapi ketika saya dan saudara datang kepada Tuhan Yesus, Dia tidak pernah terbatas dan kita tidak bisa membatasi keberadaan Tuhan, kekuasaan Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita datang kepada Tuhan, datanglah dengan sungguh, dengan iman yang sungguh. Jangan takut. Amin. Bukan berarti saya mau nantang, tidak. Dijauhkan Tuhan kiranya. Tapi firman Tuhan memberikan kita kekuatan. Jangan takut. Kenapa? Kita melihat dengan iman kita melihat kepada Yesus yang memberikan kita selamat dari dunia ini sampai kehidupannya yang kekal. Kalau saya teringat satu ayat, kalau tidak salah di Matius 18 ya. Matius 18. Ya. Matius 18, sebelum saya lanjut ke yang lain, ayat 20. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Amin. Ketika kita berkumpul, firman Tuhan tadi dikatakan, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul sehati. Kita ada berapa? Lebih ya? Pernyataan firman Tuhan cuma 2 atau 3. Tapi kita lebih dari 2 dan lebih dari 3. Berkumpul dalam namaku, dalam nama Yesus, Tuhan ada. Mana buktinya? Gak usah banyak-banyak. Saya mungkin sering kali saya saksikan ketika saya menyanyi, ajarku Tuhan berterima kasih. Lagi mendoakan seorang ibu yang sakit. Ajarku bersyukur kepadamu. Apa yang terjadi? Suster yang ada di sebelah saya yang merawat ibu ini, dia jatuh. Blok. Saya nggak dorong, saya tidak ngapa-ngapain. Ketika hati saya dan hati saudara itu sehati, sepakat, menaikkan doa kita kepada Tuhan dengan iman yang sungguh, perkara besar itu akan terjadi. Dan itu harus menjadi pengalaman saya dan pengalaman saudara juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Jadi jangan cuma yang penting aku ke gereja, besok minggu lagi ke gereja. Oh no, nanti kita akan kecewa. Tapi ketika kita datang, kita cari Tuhan dengan kesatuan hati, kita naikkan doa dan pujian kita kepada Tuhan.
Saya teringat tanggal 27 Juli 2002, ketika anak-anak remaja dia memuji Tuhan. Firman Tuhan disampaikan, berdoa, apa yang terjadi? Tuhan bekerja. Banyak anak-anak yang tanpa ditumbang tangan dan rebah. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Pemusik nggak bisa main. Dan saya rasakan ini bulu berdiri. Takut. Bukan takut karena melihat hantu. Tidak. Karena kebesaran kuasa Tuhan yang bekerja. Ketika kita sehat, kita bersatu, ada satu pengalaman yang Tuhan akan kerjakan supaya iman saya dan iman saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana saya bisa katakan ini harum kalau saya tidak pernah? Betul. Bagaimana ini bunga dikatakan bunga apa tuh? Orang Madura bilang mancok. Tahu ya apa? Tembelek ya. Kenapa? Karena begitu juga kita bisa mengerti Tuhan itu berbelas kasihan kepada saya dan saudara karena kita sudah mengalami. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu turun menderita buat saya dan saudara. Masih ada orang Kristen, anak-anak Tuhan yang bertanya, untuk apa Tuhan itu kok mati ya? Oh Tuhan, ini tidak pernah, bukan saya yang jawab ya, ini tidak pernah dibaca. Ada yang tanya, loh kok kenapa ya kok Tuhan itu kok apa ya? Kok maunya kok apa ya? Kok dengan apa ya? Begitulah kok dia menyerahkan hidupnya untuk mati. Saya kata, aduh Tuhan ampuni. Tuhan dia relakan hidupnya buat saya dan saudara supaya kita yang berdosa ini dijadikan lagi posisi yang sama seperti manusia yang pertama sebelum berjatuh dalam dosa. Kalau Tuhan tidak turun ke dalam dunia dan mati, saya dan saudara tidak akan selamat. Itu firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita sadari bahwa kalau saya dan saudara hidup sampai saat ini itu karena kasih karunia Tuhan. Itu yang harus kita pertahankan. Kenapa? Sebelum Tuhan datang, Alkitab bilang apa? Banyak akan terjadi. Sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali, yang pertama akan terjadi apa? MURTAD. Banyak orang akan murtad. Orang murtad itu gimana? Meninggalkan. Kita ingat peristiwa sebelum Tuhan Yesus disalib. Bagaimana? Murid tinggalkan, betul ya? Murid menjual. Hal yang sama itu akan terjadi saat ini. Ada orang yang sangat ketakutan. Dan ada orang yang sangat enjoy dengan kondisi takut itu. Saya teringat berapa tahun lalu, ada satu anak pemudi di rumput, dia berkata, Om, aku mau tanya. Pada waktu saya berdoa, hari Kamis, doa malam, saya melihat Om ya, ada di gereja ini banyak sekali ular. Terus ada orang yang dililit ular. Dia berusaha meronta, dia bisa lepas. Oh, bagus. Ada yang berusaha tidak bisa. Tapi ada yang enjoy. Nyaman ya.
Saya berkata, apa yang Tuhan percayakan kamu lihat, Tuhan bebankan kepada kamu untuk doakan mereka. Itu yang sementara. Sekarang bagaimana dengan kondisi saat ini? Betul ya? Banyak anak Tuhan terbelenggu, terikat dengan rasa takut tadi. Tapi firman Tuhan bilang, datang pada pagi hari ini, jangan kamu takut. Jangan takut. Kenapa? Kedatangan kita kepada Tuhan untuk mencari Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu, ketika kita cari Tuhan yang hidup, kita akan melihat. Kita sudah tadi berkumpul ya, apa yang Tuhan percayakan. Maleaki. Kitab paling terakhir di Perjanjian Lama, Maleaki pasal 3. 16, ayat 16. Maleaki pasal 3, ayat 16. Kita sama-sama baca ya sampai di ayat 18. Maleaki pasal 3, ayat 16 sampai 18. 2, 3. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Bagi orang-orang yang menghormati, mereka akan menjadi milik kesayangan sendiri. Firman Tuhan semesta alam pada hari yang usia. Aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani. 18. Maka aku melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah. Amin. Ketika kita bersehati tadi 2 atau 3 orang dalam nama Tuhan, Tuhan ada. Nah, sekarang ketika kita sudah lakukan itu, Maleaki tadi katakan Tuhan memperhatikan dan mendengarnya kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Di ayat yang ke-17, mereka akan menjadi milik kesayangan. Jadi saya dan saudara itu milik kesayangan Tuhan. Kalau saya dan saudara itu milik kesayangan Tuhan, bolehlah ini dirusak? Tidak. Kalau ini barang milik kesayangan Tuhan, kalau kesayangan saya, lalu saudara rusak, kira-kira bagaimana saya punya reaksi? Carok, betul ya? Carok dulu. Bahkan ada yang bilang, langkai dulu mayatku, betul? Kenapa? Ada satu rasa kita memiliki, ada harga diri. Nah, begitu juga kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal. Jadi kita ini jadi milik kesayangannya Tuhan. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa saya dan saudara adalah milik kesayangan Tuhan, ayat 18 tadi dikatakan, kamu akan melihat kembali apa? Perbedaan antara siapa? Itu dia. Saat ini kita tidak tahu mana orang benar, mana orang tidak benar. Kita tidak tahu. Kita bisa melihat dan tahu sejak ketika ada masalah datang. COVID datang. Betul? Betul? Yang dulunya, papa, cium. Betul? Mama, peluk cium. Adik, kakak, peluk cium. Sekarang
pakai begini ya. Iya. Oh, Tuhan. Papa. Loh, Papa itu ditonjok. Sudah berubah. Bagaimana kalau hidup saya dan hidup saudara tidak punya Tuhan? Akan berbeda. Kapan itu terjadi, dari kapan itu akan kita lihat? Ada waktunya. Ketika kita diperhadapkan dengan kondisi seperti saat ini. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya, pegang teguh firman Tuhan. Jangan takut. Kemana-mana bisa pergi, betul? Ke gereja, oh Tuhan, nanti minggu depan. Saya sekarang sudah dikejar sama teman anak-anak ya. Om, kapan latihan angklung? Aduh, mati. Latihan angklung itu berarti saya harus kumpulkan banyak. Dari orang dewasa sampai anak kecil. Yang saat ini tidak mungkin. Tapi saya berdoa, Tuhan tolong. Saya bilang bulan depan. Kenapa? Saya tahu kepada siapa. Oleh sebab itu, satu hal, ayat yang terakhir. Menjadi pegangan kita. 1 Korintus 15. Ayatnya agak panjang ya. Mulai ayat 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58, demikian firman Tuhan. Kita sama-sama baca ya. 2, 3. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak dapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan suatu rahasia, kita tidak akan mati semua, tetapi kita semuanya akan berubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan berubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat. Maka akan genaplah firman Tuhan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dosa-dosa ialah hukuman. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan. Karena itu, saudara-saudara terima kasih, berdirilah teguh, giatlah selalu dalam kebenaran. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan Tuhan, ayahmu. Amin. Itu janji Tuhan. Kita tidak perlu takut ketika kita harus mati. Kenapa? Orang yang mati di dalam Tuhan itu tidak kemana. Kalau mau tanya nanti boleh. Tuhan sudah tempatkan di Taman Firdaus. Bagi kita yang hidup bagaimana? Selama kita mempertahankan iman kita, tetap percaya sama Tuhan,
Ketika Tuhan datang dalam sekejap, nanti kita akan diubahkan. Dalam sekejap. Bagaimana itu tidak bisa kita jangkau. Dan yang mati tadi hidup, dibangkitkan. Kita akan ketemu. Oleh sebab itu firman Tuhan bilang, jangan takut. Loh, aku nikmati ya apa? Ya, mati dikubur. Mati. Berapa hari lalu ada yang sempat bertanya, Pak, kasihan papaku. Nanti kalau mati, lebih baik saya bakar. Terus kenapa? Takut nanti yang satu di situ tulangnya, yang satu di situ, yang satu di sana. Saya bilang baca ya, Yesekiel pasal 37. Baca. Itu nanti kita tahu bagaimana proses kebangkitan. Proses kebangkitan. Nah, oleh sebab itu bagi kita yang percaya, anak-anak Tuhan, ketika datang ke tempat ini, baik yang ada di rumah, dimanapun kita mendengar firman Tuhan, arahkan pandangan kita. Jangan takut. Karena kita datang kepada Tuhan. Itu yang harus kita tahu. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal. Tuhan tidak akan permalukan. Dan Tuhan tidak akan biarkan kita seperti anak piatu. Amin. Mau ikut Tuhan? Amin. Betul? Besok beras naik loh. Pertama akan jadi 20.000. Loh kok hilang soalnya? Mau tetap ikut Tuhan? Pisau di sini. Masih percaya Tuhan? Bertahan. Giat selalu dalam melayani Tuhan. Giat selalu dalam mengiring Tuhan. Sampai nanti Tuhan memberikan kita mahkota. Ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tadi di ayat yang sudah kita baca. Semua tercatat. Seperti khotbah beberapa minggu lalu ya. Saya masih ingat. Itu dicatat. Apa yang kita buat. Itu tersurat dalam. Jadi ketika kita menghadap Tuhan. Tidak ada satu orang yang bisa, orang Chinese bilang ngetiap. Ngetiap itu apa ya? Sogok. Kalau kita di dunia, dengan selembar kertas aja kita bisa, tidak bisa tahu. Tutup. Tapi di dalam Tuhan tidak ada satu orang yang bisa tutup. Nah buktinya tadi, kita coba nyanyi, ajarku Tuhan berterima kasih. Blok, jatuh. Begitu selesai didoakan, Mbak ada sakit hati, dia teriak, aku benci bajuku, aku benci baju. Dari mana saya tahu? Firman Tuhan yang kasih tunjuk. Itu juga akan menjadi pengalaman kita semua. Ketika kita belajar firman Tuhan, baca aja. Dan kita ambil waktu berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita datang kepada Tuhan. Perbedaannya apa tadi di Injil Matius pasal 28? Di situ ada penjaga-penjaga, betul ya? Supaya dia jaga kubur itu jangan sampai ada orang yang merusak. Dan ada perempuan-perempuan. Yesus kan tadi Malaki pasal 3 tadi ketika aku akan beda. Betul enggak? Matius 28 tadi? Beda. Perempuan-perempuan ketika terjadi gempa memang takut. Kita juga ada Tuhan saat ini takut. Tapi Tuhan memberikan sesuatu yang beda. Apa? Jangan takut. Karena kamu mencari Tuhan. Apa yang terjadi dengan penjaga-penjaga? Baru dibaca tadi. Apa yang terjadi? Injil Matius 28 tadi? Gemetar, bahkan pucat. Oleh sebab itu, kita sudah mengerti firman Tuhan. Maju terus, pandang terus kepada Tuhan.
yang sanggup menolong saya dan menolong saudara. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Jangan takut, berjuang terus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Dia sana sini membuat kita lemah, membuat kita jauh daripada Tuhan. Biar kita tetap punya satu komitmen. Saya mau iring Yesus. Amin. Karena saya tidak cari manusia, tapi saya hanya mencari Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Kita nyanyi satu pujian, saya mau iring Yesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dunia, saya mau iring, Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Mari kita nyanyi dengan sungguh. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita karena dunia, saya mau iring Yesus sampai sama. Nyanyi kembali, kita angkat hati dan tangan kita, katakan saya mau iring Yesus. Oh, haleluya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita karena dunia, saya mau iring Yesus. Sekali lagi dengan lebih sungguh, angkat hati dan tangan kita kepada Tuhan yang mau iring Yesus. Oh, haleluya, 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 sampai selama-lamanya. Saya mohon dengan hormat nanti Bapak Agus maju ke depan pada untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Menderita dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk
pagi hari ini. Untuk firman yang telah keluar ya Bapa, kiranya menjadi rema di dalam setiap hati kami semua ya Bapa. Agar setiap firman yang keluar tidak kembali dengan sia-sia. Agar setiap anak-anakmu boleh menjadi yang lebih baik lagi di dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap hamba-Mu yang melayani Bapa di dalam kebenaran firman. Pakai hari demi hari lebih heran di dalam kehidupannya, agar nama-Mu semakin dimuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Sebelum kita akan berikan persembahan, kita akan dengar pengumuman gereja. Senin, Selasa, Rabu tetap ada doa ya. Jangan lupa hari Rabu kita ambil waktu bersama-sama dalam doa puasa. Hari Jumat besok kita akan beribadah seperti biasa di tempat ini jam 4 sore. Minggu besok, minggu terakhir tanggal 26 ya. Betul ya, 26 ya. 26 beribadah di Kamal ya, 6:30 kita sama-sama berlutut. Jam 6:45 kita akan memulaikan ibadah ya. Jadi Bapak Ibu yang dari Bangkalan, Telang tetap kami jemput ya. Tetap nanti Mas Ardi, biasanya Mas Ardi sama Asen yang mengawal jemaat ya. Jadi tetap dijemput. Jadi minta tolong bagi Bapak Ibu yang dari Bangkalan, tenang, jadi hari Sabtu bisa memberitahu kepada kami ya, bisa konfirmasi kalau misalnya ada yang tiba-tiba harus naik kendaraan sendiri, tolong memberitahu kepada kami ya. Minggu ya itu sudah ibadah ya, minggu besok berdoa. Pada bantu doa buat Ibu Gembala, ya, bantu doa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, bantu doa buat lingkungan yang ada sekitar ya, tetangga kanan kiri kita, doakan agar suatu saat mereka boleh percaya kepada Tuhan, ya, dengan cara Tuhan sendiri yang Tuhan taruh kepada kita. Bagaimana dia Tuhan sendiri yang bekerja, ya, bantu doa buat oh ya, nanti pada tanggal 30 September itu hari Kamis ya, hari Kamis. Keluarga dari almarhum Ibu Samian mengundang Bapak Ibu Jemaat Philadelphia semua baik yang di Bangkalan, Telang maupun Kamal untuk berdoa bersama-sama di rumah almarhum di Nangka 1. Ya, jadi saya harap semua bisa hadir. Ya, kemarin anak dari Bu Samian mengkonfirmasi lagi ke saya, Tante jemaat sudah ya nanti minggu Tante kasih tahu. Ya, jadi ini undangan saya sampaikan kepada semua. Ya, baik yang di Bangkalan, Telang, Kamal, semua dimohon kehadirannya. Ya, jam 4 sore. Nah, itu saja. Terus berdoa oleh kemurahan Tuhan pagi hari ini Ibu Diana berhari jadi. Oh, ini sayang ibunya enggak ada ya di tempat ini. Ada ya? Oh, ada. Oh, puji Tuhan. Nanti kita berdoa ya. Selamat ulang tahun Ibu Diana. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya mohon doa dari Bapak Ibu semua. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, kepada ketiga anak saya, kepada keluarga saya, keluarga suami saya, juga kepada seluruh jemaat yang ada. Oleh kemurahan Tuhan, hari Kamis kemarin tanggal 16 saya dilantik menjadi gembala di tempat ini. Bagi saya itu satu tanggung jawab yang besar, tapi saya tahu kalau Tuhan percayakan, pasti Tuhan kasih kemampuan. Ya, dan saya mohon dukungan doa
ya kerjasamanya semua, baik yang dari Bangkalan telah Kamal bersatu bersama-sama untuk memperjuangkan pekerjaan Tuhan di Kamal ini. Biar kita hanya sekelompok kecil, biar menjadi murid-murid Tuhan yang militan, ya, yang kuat di dalam Tuhan, ya. Bantu doa. Itu yang pertama, dan yang kedua saya juga mohon dukungan doanya. Nanti sore saya, Cencen, Pak Silas dan istri akan berangkat ke Jember. Sehubungan kami akan menghadiri pemakaman daripada kakak ipar kami. Tadi sudah disinggung oleh Pak Silas, ya. Jadi berdoa untuk keluarga dari almarhum Bapak Pendeta Yohanes Santoso, ya. Dan juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan di sana, jemaat yang ada, keluarga yang ada, agar dikuatkan, ya. Bantu doa buat keluarga-keluarga yang hari ini meluncur ke sana, ya. Nanti siang ini nanti Pak Sivanya sekeluarga akan berangkat ke Jember, nanti saya agak sore akan berangkat ke Jember juga sama Pak Silas, ya. Bantu doa dan acara pemakaman semua boleh berjalan lancar, dan kembalinya kami dari Jember ke tempat ini juga ada dalam perlindungan Tuhan, ya. Bantu doa buat Asen. Nah, ini biasanya kemana-mana sama Mas Ardi. Ini Mas Ardi sendirian, ya. Jadi Asen ini ada di Jakarta, ya Bapak Ibu, ya. Sejak Senin yang lalu, jadi dia diajak Theo di Jakarta, dan Senin besok, Senin malam dia akan kembali ke sini, ya, naik kereta, ya. Bantu doa agar dia boleh tiba dengan selamat. Berarti Selasa pagi, ya, Selasa pagi nyampe di Surabaya, ya, dalam perlindungan Tuhan. Itu saja. Nanti kalau ada yang lupa, ketemu hari Jumat, ya. Bantu doa berserta kita yang sakit, yang lemah, yang susah, terlebih dengan firman Tuhan ini menggugah kita untuk kita tidak takut. Amin. Mau tetap berjuang? Haleluya, ya. Berjuang untuk Tuhan, pasti Tuhan kasih kemampuan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan memberikan persembahan. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat berkat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Mampukan kami, ya Tuhan, untuk kami tetap berjuang bersama Engkau. Kami tidak takut, kami tidak lemah, tapi kami tetap percaya kepadamu sebagai juru selamat dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, kok sebentar kami akan memberikan persembahan, dan kami akan mengembalikan milik-Mu, Allah sumber berkat memberkati Bapa. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada yang bertugas, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita akan angkat satu pujian kesukaan surga, dan Bapak Ibu diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini, dikerjakan suci. Dunia tidak ambil kesukaan semacam ini, tapi ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini, kesukaan surga dikerjakan oleh suci. Dunia tidak ambil kesukaan semacam ini, tapi ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi.
tiada kata sedih. Dunia tidak beri kesukaan semacam ini. Sambil ku memuji Tuhan Yesus abadi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara, dan kita akan akhiri ibadah pagi ini. Kita angkat satu pujian, Yesus yang termanis. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis, Yesus yang termanis. Waktu selanjutnya sesat. Yesus yang termanis berjiwa, Yesus yang termanis berjiwa, puji bersama. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, dengan syukur kita kepada Tuhan Yesus yang termanis, Yesus yang termanis berjiwa, Yesus yang termanis berjiwa, puji bersamanya. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi pengakuan kami dalam kehidupan kami, Bapa. Engkaulah satu-satunya yang termanis dalam hidup kami, Bapa. Karena itu Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, bahwa kami semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin hari kami semakin sungguh-sungguh. Kami tidak takut lagi ya Bapa, tapi kami semakin kuat di dalam Engkau, iring Engkau sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Berkati Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir, baik di tempat ini maupun lewat Zoom. Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Engkau berkati Bapa. Khusus kami berdoa pagi hari ini untuk keluarga besar daripada Bapak Pendeta Yohanes Santoso Tuhan. Kalau Engkau sudah panggil hamba-Mu ini kembali ke rumah Bapa, Engkau memberikan kekuatan penghiburan Bapa buat istri, anak, jemaat yang ditinggalkan Tuhan, agar mereka boleh tetap kuat di dalam Engkau. Kami berdoa buat rencana perjalanan kami sekeluarga bersama keluarga yang lain, Bapak Silas Tuhan, Pak Sevanya, dan saudara-saudara kami yang lain, keluarga-keluarga kami yang lain Tuhan, yang akan berangkat menuju ke Jember. Mari Tuhan beserta Bapak, tutup bungkus kami dalam kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh pergi dan kembali dengan selamat dalam pimpinan Tuhan. Perjalanan anak kami Asan besok hari Senin,
kembali ke tempat ini, Engkau juga campur tangan Bapa. Terima kasih, khusus pagi ini kami berdoa untuk Ibu Diana Tuhan. Kalau tepat pada hari ini Engkau sudah tambahkan 1 tahun usianya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kalau Engkau sudah tolong di tahun-tahun yang kemarin, kami yakin Tuhan di masa-masa yang akan datang, Engkau juga memimpin langkah hidupnya. Tambahkan imannya, tambahkan percayanya Bapa, supaya lewat kehidupannya dia boleh membawa keluarganya Tuhan untuk tetap kuat di dalam Engkau Bapa. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Roh Kudus ada dan tinggal dalam hidup Ibu Diana saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami teringat buat lingkungan yang ada, tetangga kanan kiri muka belakang kami, pengurus RT RW yang ada. Tuhan Engkau memberkati mereka ya Bapa, yang mana mereka memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah. Engkau sumber pembalasan. Satu kali kelak mereka boleh percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih, sebentar kami tinggalkan tempat ini. Sebagaimana Engkau sudah pimpin kami tiba di tempat ini, kami yakin dan percaya Engkau juga memimpin kami boleh tiba di rumah kami masing-masing. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu ya Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta pengantaran dan pimpinan daripada kuasa Roh Kudus ada menyertai kehidupan kita semua. Dari saat pagi ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, kita boleh didapati setia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kita foto bersama-sama ya. Tolong kamera-kameranya boleh di apa namanya? On kan. Puji Tuhan. Mana kok Iris? Sudah? Tenten yang ngomongnya. Sudah. Sebentar. 1, 2, 3. Satu lagi. Hah? Satu lagi. Sekali lagi, ya. 1, 2, 3. Dah. Tuhan berkati. Selamat pagi. Sampai ketemu minggu depan.